Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga i'tikaf kita dijadikan sebagai pengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Para alim ulama, para asatid dan ustadzat, hadirin hadirat semuanya dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kalau melihat daripada perkataan At-Tabari ataupun tafsir At-Tabari dengan mengacu kepada perkataan Sayyidina Ibnu Abbas, sesungguhnya makhluk sebelum Adam disimpan ke bumi ada satu makhluk namanya adalah jin. Iya, jin yang diciptakan oleh Allah di hari Rabu, malaikat diciptakan di hari Rabu, punten, jin diciptakan hari Kamis, dan manusia khususnya adalah Adam diciptakan hari Jumat sore. Iya, ini adalah Adam. Nah, punten, begitu jin diciptakan, perkataan dari At-Tabari, sesungguhnya jin ini tinggal di bumi ini. Cukup lama, wallahu a'lam. Beberapa mufassirun dengan mengatakan kira-kira 1000 tahun. Tinggallah di sini. Tapi jin ini mengatur bumi ini, diberikan amanah untuk menjaga bumi, tapi tidak beres. Malah saling menghancurkan, saling membunuh, terjadi peperangan yusfikud dima. Ini kenyataannya. Maka setelah itu Allah menciptakan Adam setelah jin diusir untuk tidak lagi tinggal menjadi, punten bahasanya, khalifah di bumi. Iya, nanti kita akan bahas khalifah itu apa sih sebenarnya untuk lebih tahu, tapi singkat karena waktu yang begitu pendek. Akhirnya malaikat memerangi jin untuk keluar, tapi jin mengatakan, ya Rabb, kalau aku diusir dari bumi, aku tinggal di mana? Lalu dengan menyebutkan, ya sudah, kamu tetap tinggal di bumi, tapi engkau tidak lagi jadi khalifah. Jadi apa? Anda tidak jadi khalifatul ard ataupun khalifah di bumi ini. Baik, maka jin tidak lagi khalifah. Disitulah Allah katakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, wahai malaikat, aku akan ciptakan di bumi ini khalifah. Khalifah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kadang-kadang ada orang yang keceplosan bicaranya dengan mengatakan Adam ini adalah khalifatullah. Bukan. Khalifah itu artinya adalah penerus ataupun pengemban tugas dari seseorang pemimpin yang tadinya ada, sekarang lagi sakit, ataupun sekarang lagi keluar, ataupun sudah wafat, maka dia jadi khalifahnya untuk menggantikannya, meneruskannya. Contoh, saat Rasulullah wafat, lalu yang menggantikan Rasulullah meneruskan perjuangannya siapa? Abu Bakar. Maka dikatakan Abu Bakar ini adalah khalifah, ya kan? Rasulullah. Tapi begitu Abu Bakar wafat, diganti sama Umar, agak ribet bahasanya karena harus bilang khalifatu Rasulullah. Iya, kalau nanti Umar wafat, datang Utsman, akan dibilang khalifatu Rasulullah. Maka disitulah Umar bin Khattab mengatakan, aku ingin disebut saja Amirul Mukminin. Maka sejak Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib disebutnya adalah Amirul Mukminin. Iya. Jadi kalau khalifah itu adalah keturunan yang terus berkembang, meneruskan daripada nenek moyangnya apa yang dicita-citakan. Nenek moyang kita adalah Adam, menjadikan bumi ini sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Adam ini tergoda oleh siapa? Tergoda oleh iblis dengan rayuan yang memukau. Punten, orang mengatakan, Adam kok bisa tergoda? Kenapa? Jawabannya bukan diiming-imingi dengan kenikmatan surga, tapi apa? Rayuannya antakuna malak. Ya, antakuna malakain. Anda kalau makan buah khuldi ini Anda akan menjadi malaikat. Maka Adam mengatakan, jadi malaikat.
Kalau aku jadi malaikat nggak punya dosa dong. Berarti dia tomak untuk melakukan amal soleh. Tomak untuk tidak melakukan dosa. Bukan tomak terhadap kenikmatan sorga. Ingat ini. Beberapa orang berpikir Adam itu ingin mendapatkan sorga sehingga abadi. Bukan. Dengan mengatakan litakuna malakain. Ini dia. Maka saat itu makan dan dikeluarkan dari mana? Dari sorga pindah ke bumi. Disitulah mulai Adam di bumi. Dan berkembang melanjutkan keturunan-keturunannya menjadi khalifatul ardo. Setelah Nabi Adam turun ke bumi. Maka khalifah di bumi ini adalah Adam. Dan terus turun menurun. Dari mulai Nabi Adam langsung ke Nabi Allah Syith alaihissalam. Nabi Syithnya wafat dilanjutkan kepada Nabi Idris. Nabi Idris wafat dilanjutkan kepada siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Terus berlanjut. Berakhir di Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nabi diturunkan ke muka bumi ini untuk mengarahkan kita agar bisa kembali ke sorga yang Allah siapkan yang pernah Adam berada di sana. Maka tidak ditinggalkan begitu saja. Nabi mengarahkannya. Bahkan bukan hanya sekedar mengarahkannya. Dibuatlah tempat-tempat khusus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya yang pertama kali di dalam perkataan Sahihul Bukhari. Ditanya, ya Rasulullah, masjid yang pertama kali di muka bumi ini apa? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bakkah disebutnya. Kenapa dikatakan Bakkah? Kasratul bakkaun. Karena terlalu banyak yang menangis di situ. Bakkah, Al-Quran mengatakan karena terlalu banyak yang menangis. Bakkah, iya. Lalu yang kedua mana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab yang kedua adalah Aqsa. Masya Allah. Masjidil Aqsa. Siapa yang membangunnya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan di dalam hadis Sahih Bukhari. Yang menentukan hudud batasan Masjidil Aqsa itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Berapa lamanya? 40 tahun setelah Masjidil Haram yang ada di Mekah didirikan. Atau ada. Lalu Adam mengatur ini adalah Masjidil Aqsa. Masya Allah. Lalu dua tempat ini adalah tempat sujud pertama kali di muka bumi ini. Bahkan Al-Quran dengan tegas ketika membicarakan tentang yang namanya apa? Yang namanya Isra Mi'raj. Dengan tegas kalimatnya Allahu Akbar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu. Ayahanda bunda mungkin sekarang ingin bertanya, kenapa Masjidil Aqsa dikatakan alladzi barakna haulahu, diberikan keberkahan sekelilingnya? Apa sebenarnya? Ingat, 3 tempat yang ada dalam Al-Quran dan hadis dikatakan berkah. 1 Makkah, lalladzi bi Bakkah mubarakah. 1 itu. Yang kedua adalah Aqsa dengan mengatakan alladzi barakna haulahu. Lalu Madinah juga berkah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik al Madinah, berikan keberkahan di Madinah. Ingat, Mekah berkahnya karena apa? 1 karena ada Ka'bah, 2 karena ada air Zam-Zam, 3 ada tempat Rasulullah dilahirkan, Makkah. Ya, Aqsa. Kenapa Aqsa dikatakan berkah? Jawabannya, ingat ketika Nabi Muhammad mau melaksanakan Isra Mi'raj, bukankah Rasulullah mampir di Masjidil Aqsa? Saat Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa, Rasulullah mengatakan, wallahi ma ra'aitu makanan farighan bi shibrin. Demi Allah, ketika saya masuk ke Masjidil Aqsa, saya tidak melihat tempat yang kosong 1 jengkal pun, semua penuh dengan manusia. Penuh. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haula? Siapa mereka Jibril? Jibril menjawab dengan tegas, ya Rasulullah, mereka itu adalah al-anbiya war rasul ya'tuna liyastaqbilunak. Mereka adalah para nabi dan rasul datang menyengaja untuk menyambut kedatanganmu ya Rabb. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, hadirin hadirat yang kami muliakan. Kalau tadi Ustadz Abi Maki menjelaskan tentang kronologi perjalanan hidup kemanusiaan dari mulai Nabi Adam kemudian diangkat menjadi khalifah, maka tipologi di dalam Al-Quran itu ada pembangkang. Ada pimpinan-pimpinan yang gagal dalam memimpin. Nah, di dalam Al-Quran itu diberi simbol. Kalau Fir'aun ya menjadi raja-raja di Mesir, jadi Fir'aun itu nama lakob untuk raja Fir'aun, raja di Mesir. Jadi Fir'aun 1 dan Fir'aun seterusnya. Apakah orang-orang pimpinan-pimpinan yang dahulu dicatatkan oleh Al-Quran itu ya tidak mendapatkan hidayah pada mereka? Tidak ada mereka melakukan jabatannya secara benar dan secara bagus. Maka setelah diberikan perhatian, setelah mereka diberikan peringatan, maka mereka ujung-ujungnya itu mendapatkan azab. Coba kita lihat. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh sekian lama dia berdakwah, pengikutnya tidak banyak. Akhirnya anaknya sendiri pun tidak mau ikut kepada Nabi Nuh, maka dunia ini dibikin kelam. Air bah dibikin begitu sedemikian rupa dahsyat sehingga anaknya Kan'an naik ke atas gunung, dia harap berselamat, ternyata air lebih tinggi dari gunung. Betul Ibu? Kita sering dengar. Apa maknanya? Bisa jadi ini sebuah pelajaran buat kita. Bisa jadi bapaknya orang soleh, ibunya orang soleh, anaknya tidak soleh. Itu bisa jadi tuh. Ibu kalau punya anak tidak soleh, yang enak diapain? Pencit. Dibikin tenggelam sama Allah. Kenapa? Sudah cukup diberi waktu mereka untuk taat kepada Nabi Nuh, tapi mereka tidak patuh kepada Nabi Nuh. Begitu juga diutus Nabi Hud. Ternyata pengikut Nabi Hud pun tidak ikut pada aturan-aturan yang diajarkan. Dibikin gempa, dibikin hancur dengan halilintar. Terjadi pada Nabi Soleh begitu. Pada Nabi Ibrahim, tadi sepintas Ustadz Abi Maki sudah menceritakan. Ibu, Allah kalau mau mengazab tidak perlu dibom. Allah kalau mau ngazab tidak perlu gunung itu meletus, nggak perlu. Raja Namrud ketika dia sombong kepada Nabi Ibrahim tidak mau nerima ajarannya, lawannya lalat. Ada riwayat katanya nyamuk masuk ke lubang telinga berapa lama? 400 tahun. Terbayang nggak? Lalat hidup di telinga kita 400 tahun. Kalau sekarang karena umur kita tidak panjang, Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan kita itu cuma sitin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Kira-kira lalat 40 tahun di telinga kita enak nggak? Itu nggak bisa diapa-apain tuh, ya. Sangat menyakitkan. Begitu juga Nabi Lut. Nabi Lut berdakwah sono kemari. Bahkan di antara keluarganya pun tidak ada yang mau ikut. Apa maknanya?
seorang suami bisa jadi soleh, anaknya bisa jadi soleh, tapi istrinya tidak soleh, bisa terjadi. Akhirnya apa? Apa Ibu? Bisa terjadi. Akhirnya apa? Dijungkir balikan. Gempa luar biasa, angin dahsyat, dibulak balikan. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan yang terlarang. LGBT. Apa itu Bu LGBT Bu? Lesbi. Terus? Kotor ya bibir ngomongnya. Najis bibir nih ngomong. Ini bahasanya Mas Agung. Nggak sudi saya menerjemahkan LGBT itu. Dulu di zaman Nabi Lut itu seperti itu. Padahal Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya pernah dapatkan tayangan tentang biologi dalam perspektif Al-Quran. Digambarkan tentang kaum feminisme. Lahirlah feminis liberal. Lahirlah hidup laki sama laki, perempuan sama perempuan. Pada kenyataannya Ibu, perempuan sama perempuan kalau dia main pakai alat juga. Halo? Pakai alat juga. Alatnya susah ya, najis. Ibu ini bisa cepat dewasa. Ibu alatnya sama seperti sama suami ibu. Kemudian di sini ada knopnya, di setel, cek, cek. Ya. Kalau belum di stop belum selesai. Cuma dalam hati ketika saya nonton slide, ya Allah, ada yang asli maunya yang palsu. Ya, ada yang asli maunya yang palsu. Ibu kalau dikasih bunga maunya yang asli apa yang plastik? Kalau dikasih mobil maunya yang asli apa yang plastik? Yes. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Cuma memang ini perlu kita perhatikan. Kenapa sih ada kaum LGBT ini? Feminisme itu sudah menggejala. Ibu mohon maaf ini, sekarang juga fakta bicara nih. Kaum ibu sama kaum bapak banyakan mana? Kenapa banyakan ibu? Jangan salahkan bunda mengandung. Pada statistik di dunia ini ibu sekalian, ternyata memang terjadi ketimpangan. Sementara pada sektor ekonomi banyak dikuasai oleh laki-laki. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa mereka pilih perempuan dengan perempuan sehingga laki pengennya pilih yang laki setelah ini. Apa sih bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu? Jawabannya sama, syariatnya beda-beda dikit. Yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya, kalau umat-umat terdahulu kalau dia durhaka, dia berlaku zalim, langsung dikasih DP, langsung dibayar, disiksa di dunia ini juga. Itu mengapa syariatnya juga beda. Pada umat-umat terdahulu kalau orang berdosa, dosa besar, kemudian dia mau bertobat harus bunuh diri. Harus apa Bu? Ibu kok ngeliatin saya semua, saya bingung. Orang kalau berdosa, kalau dia mau taubat harus bunuh diri. Kalau dia melakukan dosa kecil, besok pagi di depan rumahnya ditulis, malam ini kemarin orang ini melakukan dosa ini. Dibayar cash. Kalau perbuatannya zalim besar, kasih musibah. Tapi umat Nabi Muhammad tidak diseksa di muka bumi ini. Ini tahu nggak nih? Presiden Amerika ya, Donald Bebek. Si Donald Bebek ini
Dia karena masuk pada lingkup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi dia nggak dikasih DP sekarang. Tapi jangan coba-coba berlaku zalim terhadap umat Islam. Betul. Bedanya memang dia tidak diberikan secara langsung. Nah, ibu bapak saya sekalian, yang membedakannya itu karena memang kita dikasih sayang. Karena nabinya mendapatkan kasih sayang, maka umatnya pun kalau salah ditunggu taubat. Melakukan kesalahan terus, udah mau meninggal, baru taubat, masuk surga dia. Enak kalau umat Nabi Muhammad. Kecuali orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Nih, umat Nabi Muhammad yang kalau dia berdosa dibayar cash di dunia cuma satu. Kalau durhaka kepada ibu bapaknya. Tahu durhaka, Bu? Durhaka. Orang yang tidak membuat senang ibu bapaknya, sakit hatinya. Ibu kalau sakit di mana? Di sini, Pak. Si tahu tuh, sama istrinya. Kalau ibunya sakitnya tuh di sini, itu anak dan ibunya tidak redo dengan anaknya, maka jangankan dia meninggal, masih dunia udah dikasih DP dia. Ada orang kaya, ada orang punya harta banyak, kalau dia durhaka ibu kepada bapaknya, nanti dia tidak akan melihat anaknya kecuali lebih kejam dari yang dia lakukan kepada orang tuanya. Na'udzubillahimin. Ini yang menjadi cuma orang yang durhaka saja yang diberikan balasannya. Tetapi dosa-dosa yang lain itu tidak ditunggu taubat. Allah maha kasih, Allah maha sayang, Allah maha sabar. Jadi sampai kapanpun juga selama masih malam yughargir, selama ruh belum ada di tenggorokan, maka Allah masih tunggu barangkali dia mau taubat. Ini kayak kita yang di masjid, ini orang baik semua enggak? Amin dah. Mudah-mudahan, tapi saya kira mah pasti ada yang enggak bagus. Saya sebenarnya tahu, cuma saya enggak boleh ngomong. Ada yang tidak bagus, tapi sama Allah ditunggu. Biarin, kasih umur panjang, kasih kenikmatan jangan dikurangi, barangkali besok dia mau taubat. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ada yang terpenting. Kenapa umat terdahulu itu diberikan siksa? Jawabannya ada 5. Dan ini informasi Quran ini bisa kita lihat pada kehidupan kita. Karena Fir'aun tidak mesti harus di Mesir. Fir'aun bisa jadi di Eropa. Fir'aun bisa jadi di Asia. Fir'aun bisa jadi di mana saja, bisa jadi terjadi kalau informasi Al-Quran itu mengatakan sebabnya bisa jadi karena 5. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qasas ayat 4 menginformasikan, inna fir'auna ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun itu berlaku sombong di muka bumi. Bu, Ibu, nih sumbernya Bapak, kalau sudah ada rasa sombong di dalam hati, ya, maka perbuatan orang bisa jadi sangat nista, sangat jelek, bisa jadi merugikan orang lain, dan kezolimannya itu bisa jadi masif dan terstruktur. Kenapa? Sombong. Yang kedua, menurut Al-Quran, ya, wa ja'ala ahlaha syi'a, dibikin pecah belah pengikutnya itu. Jadi bagaimana supaya melanggengkan kekuasaan? Jangan kasih kelompok itu satu dengan yang lainnya kuat, bikin terpecah-pecah. Ini yang menyebabkan Fir'aun itu diberikan siksaan. Yang ketiga, Allah menginformasikan wa yuzabbihuna abna'ahum, mereka sembelih yang laki-laki, wa yastasyini nisa'ahum, dan diberi kasih hidup orang-orang yang perempuan. Apa maknanya? Ketika Al-Quran berbicara tentang gender,
berbicara tentang laki dan perempuan itu maknanya bukan cuma sekedar laki dan perempuan. Karena maknanya di sini bisa jadi mana orang-orang yang berpotensi bahaya, bunuh. Mana orang-orang yang tidak berpotensi berbahaya, selamatkan. Itulah informasi dalam Al-Quran bahwa Fir'aun bisa akan hadir dimanapun juga. Mudah-mudahan para pemirsa dan hadirin sekalian bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah mendapatkan paparan tentang apa yang telah terjadi bagi umat-umat terdahulu dan apa yang nanti bakal terjadi terhadap umat saat ini ketika kita melakukan kezaliman. Dan sekali lagi barangkali kita juga perlu minta maaf ini Kiai dari pihak-pihak yang barangkali kurang berkenan dengan penyebutan tadi. Mungkin tidak saya ulangi lagi ya, Mr. Donald. Tetapi insya Allah mudah-mudahan dari paparan tadi akan memberikan pemahaman bagi kita dan ternyata juga kami mengundang begitu banyak pertanyaan. Memang ini tema kita sangat menarik sekali tentang kehancuran dari umat-umat terdahulu. Insya Allah nanti kita akan jawab dalam 2 segmentasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan sekali lagi kami mohon maaf, kami hanya menjawab pertanyaan yang sangat relevan dengan tema kita kali ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kehancuran umat-umat terdahulu dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah kita akan jawab dalam waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan jawaban yang akan diberikan oleh guru kita segera akan memberikan pemahaman bagi kita. Baik, pertanyaan pertama, Kiai, berkaitan dengan keputusan MK. Masyarakat mencoba untuk mengkait-kaitkan dengan bencana gempa yang terjadi semalam ini ya. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa zaman dulu umat dihancurkan salah satunya adalah LGBT. Intinya agar kita tidak gagal paham dengan keputusan ini. Mungkin Kiai bisa memberikan pencerahan kepada kita, silakan. Ya baik, terima kasih Mas Agung, para pemirsa, hadirin hadirat yang berbahagia. Bisa jadi memang orang kalau tidak membaca risalah keputusan dari MK ya, Mahkamah Konstitusi, bisa jadi gagal paham. Saya termasuk orang yang memungkinkan untuk salah dalam memahami itu. Tetapi saya tadi kebetulan lagi istirahat buka ya, mantan ketua MK Bapak Mahfud MD menulis jangan gagal paham bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak menetapkan, ya, tidak menetapkan, artinya tidak memberikan peluang dan juga tidak melarang, karena memang kapasitas majelis, ya, Mahkamah Konstitusi tidak pada keputusannya yang semacam itu. Itu bagiannya yudikatif. DPR bersama pemerintah yang menyusun rancangan undang-undang pidana, maka itu masuknya di situ. Jadi tidak mungkin MK lebih gegabah kemudian memberikan sebuah keputusan bahwa LGBT disahkan di Indonesia. Itu salah pemahaman yang semacam itu. Para pemirsa silakan buka ya Twitternya mantan ya ketua MK Bapak Mahfud MD untuk mendapatkan kejelasan itu. Ya, saya kira itu. Karena memang MK tidak berkaitan dengan masalah norma-norma di sini Kiai ya. Baik. Abi, ini pertanyaan menarik sekali. Jika kita kaitkan dengan tanda-tanda kiamat, apakah memohon Palestina untuk segera dimerdekakan dari penjajah? Artinya kita memohon kepada Allah untuk mempercepat kiamat itu sendiri. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak memohon dan memohon tetap kiamat akan datang. Iya, tapi hanya urusannya dengan mengatakan ketika kita memohon pada Allah untuk diambil Palestina seperti apa, sesungguhnya punten biar kita cepat masuk surga. Kalau sudah kiamat berarti kita cepat masuk surga. Jangan takut dengan menyebutkan, berarti kalau seandainya Palestina sudah diambil, berarti kita ini sebentar lagi kiamat. Punten, dari dulu saja begitu Umar bin Khattab mengambil Palestina, kata Umar bin Khattab, kiamat sebentar lagi datang. Ternyata diambil lagi sama orang kafir kan. Setelah itu diambil lagi oleh siapa? Masya Allah, seorang laki-laki yang hebat, siapa? Muhammad Al-Fatih kan. Kata Muhammad Al-Fatih, wah ini akan menang. Ternyata diambil lagi. Subhanallah. Dan ternyata punten-punten setelah yang ada ini ketika menang lagi belum tentu dekat-dekat ini. Tapi yang jelas saya sampaikan melalui Majelis Damai Indonesia ke ini, ketika kita memohon pada Allah untuk Palestina dipinta, mintalah sesungguhnya kenapa ingin terjadi keindahan yang ada di seluruh dunia tentang
kedekatan kita dan bergabung kita dengan mukminin mukminat dimanapun berada. Wallahu a'lam. Abi, kalau kita coba kembangkan dari pertanyaan ini, ketika Rasulullah pada saat itu mengatakan bahwa jarak antara Rasulullah dan kiamat itu sudah sangat dekat. Mungkin selama ini persepsi kita tentang waktu dekat itu seperti apa, Abi? Betul. Kalau mengatakan hum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, bahkan Rasulullah mengatakan bukan hanya sekedar fi nasmati sa'ah. Fi nasmati sa'ah, nasmata itu seperti kalau ada angin mau datang, angin ribut mau datang, sebelum angin itu datang suaranya sudah terdengar, itu nasmah. Iya. Jadi kalau sekarang kita sudah di ambang pintu kiamat, maka punten, kalau kita lihat sekarang jangan mencari tanda kiamat yang ada, tapi tolong cari tanda kiamat yang belum nampak. Itu paling hanya tinggal beberapa gelintir saja. Dari semua yang ada punten, dari keterbatasan ilmu, keterbatasan perpustakaan yang kami miliki, dihitung kira-kira punten dari keterbatasan ini 135 sekian. Tapi semuanya sudah ada, yang belum tuh paling 10 ataupun 8 lagi. Seperti itu. Jadi kalau dicari memang tanda kiamat itu yang belumnya yang sekarang. Yang banyaknya sudah semua ada, semua sudah ada. Iya. Baik, Kiai, masih terkait dengan tanda-tanda tadi. Lantas apakah tanda-tanda kehancuran umat saat ini memang sudah nampak? Iya. Kalau orang-orang sombong sudah pegang kekuasaan, maka sebenarnya itu juga isyaratnya seperti itu. Karena isyarat tentang hancurnya Fir'aun itu ketika 5 hal ada pada dirinya. Sombong, kemudian kelompok masyarakat itu dipecah-pecah sehingga tidak menjadi kekuatan. Kemudian yang laki dibunuh, yang perempuan supaya hidup. Tadi kita sudah bicarakan bahwa laki bukanlah gender, tetapi laki adalah kekuatan vokal. Kalau ada yang vokal dipendam, yang vokal dibunuh, yang vokal dikriminalisasi dan lain sebagainya. Kalau yang aman-aman yang semacam ini dihidupkan. Kemudian dalam kenyataannya kalau memang fakta-fakta 5 hal ini yang diisyaratkan di dalam Al-Quran itu, maka sesungguhnya kalaupun kiamat besar itu belum datang, kiamat sughra pasti datang. Dari sebuah masyarakat itu, bangsa itu makin dia akan terseok-seok. Saya kira itu. Abi, kaum Tsamud, kemudian kaum Ad, kaum Lut, semua dimusnahkan. Lantas pertanyaannya, mengapa Allah masih menyisakan kaum Yahudi sampai saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya Yahudi tidak ada, berarti jihadnya udah nggak ada kayaknya. Iya, jadi kalau ada seperti itu jangankan begitu, subhanallah, setan masih ada biar ketahuan mana yang bisa menyendiri dalam keadaan tawakal dan mana yang benar-benar riya dalam ibadahnya. Iya, kalau seandainya dengan menyebutkan kata-kata kenapa Yahudi masih ada, tidak disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Anda kalau ketemu dengan Ad dan dengan Samud udah nggak bisa lagi. Maksudnya apa? Lebih parah lagi. Nih sisakan Yahudi seperti ini saja, kita ini sudah sangat repot sekali. Jadi dengan mengatakan ini adalah, saya simpan di sini. Punten, pegang baik-baik. Adanya Yahudi yang tersisa sampai sekarang ini hikmahnya adalah jalan untuk kita berjuang di jalan Allah. Itu saja hikmahnya. Iya, wallahu a'lam. Allah barik fiik. Baik, Kiai, apakah kehancuran umat terdahulu ada dampak bagi kehancuran umat saat ini? Sangat terkait, begitu maksudnya mungkin? Ya, hubungan secara langsung tidak ada, tetapi secara normatif kita mendapatkan pelajaran. Ya, kalau hubungan secara langsung itu peristiwa yang sudah lampau. Tetapi secara normatif umat sekarang itu bisa belajar. Umat sekarang itu bisa melihat fakta-fakta yang dulu mereka itu lakukan. Ini harus jadi atensi kita bersama nih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa saja yang tadi sudah dicontohkan kan sudah jelas. Ketika mereka sudah tidak lagi mau mengikuti ajaran Allah, mereka tidak mau menundukkan kepalanya, ya, timbul rasa kesombongan, itu memang lahir. Nah ini perlu juga kita pelajarin kalau dalam konteks yang mikro, yang kecil itu seperti ini. Orang kalau menjabat itu bisa melahirkan sombong. Nih ibu-ibu yang cantik bisa melahirkan sombong. Bapak yang ganteng bisa melahirkan sombong. Orang yang punya duit bisa melahirkan sombong. Tapi jangan lupa orang yang punya ilmu juga bisa sombong. Maka kalau saja itu tidak dalam satu komunitas yang besar, pada personal-personal, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok kecil yang mereka mempunyai kesombongan, menurut konsep Al-Quran bakalan hancur dia. Cuma persoalan nunggu waktu saja.
Kalau Allah menginformasikan innal batila kana zahuqa, itu memang ada yang cepat, ada yang lambat. Kita masih ingat tentang Ashabul Kahfi. 309 tahun baru dinyatakan sebuah kemenangan. Lama benar peristiwa itu. Dan jangan lupa terjadinya Ashabul Kahfi di daerah Efesus, Romawi, kalau sekarang masuk wilayah Turki, itu semula dipimpin oleh seorang yang sangat adil. Tapi ketika Aklius dari Persia mencoba mengambil alih dengan secara zalim, kemudian dia menganggap manusia itu bisa tunduk kepadanya, ada 6 orang yang tamlikha, di bawah pimpinan tamlikha, lari dia. Bagaimana Allah memberikan kemenangan 6 lawan 1 negara, dikasih tidur. Jadi yang namanya kemenangan tentang kemenangan, yang namanya kebenaran tentang kebenaran, dia tidak bisa tertukar. Cuma caranya Allah untuk menunjukkan kemenangan di atas segala-galanya, bisa cepat, bisa lambat. Baik, terima kasih. Barangkali ini ada satu pertanyaan untuk yang segmentasi ini, Abi, berkaitan dengan penjelasan tentang doa tadi untuk saudara-saudara kita dari Palestina. Apakah doa termasuk jihad? Dan bagaimana jika kita berdoa tapi tidak paham dengan maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang terindah dan kekuatan yang paling dahsyat itu buat orang mukminin, mukminat sebelum segala sesuatu itulah doa. Tidak pernah Rasulullah mau melakukan sesuatu kecuali diawali dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika mengatakan apakah dengan doa ini bagian daripada jihad? Benar, fisabilillah. Maka dengan mengatakan perbuatlah ataupun berbuatlah, melakukan kita untuk keberangkatan atau keindahan jiwa ini, membantu saudara kita di Palestina dengan semampu kita. Kita dengan doa sampai bisa melakukan sesuatu apapun bisa. Jihad kita untuk saat ini adalah doa dengan khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Wallahu a'lam. Sama-sama kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum وأنزل سكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احصوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، أنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ اللهم إن تملك إن لم يكن علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.